Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah nyata dalam kehidupan kita, kini dan selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mengawali kehidupan kita, mengawali aktivitas pagi hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh, kita duduk diam di hadapan Allah, di dalam doa dan renungan singkat. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan menyatakan cinta kasih dalam kehidupan kami. Kami masih dapat rasakan cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Sebelum kami melangkah mengawali kehidupan ini Tuhan, kami akan bersama-sama duduk diam merenungkan firman Tuhan. Hikmat bijaksana kiranya Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia jikalau kita sampai detik ini masih dikaruniakan untuk mendengarkan baca firman Tuhan, terlebih berbahagia jikalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya sangat meyakini bahwa kita semua memiliki kerinduan yang sama, yakni kerinduan untuk tidak hidup di dalam tekanan. Kenapa? Karena tekanan yang terus-menerus mampu menghancurkan mental. Saat mental kita hancur, fisik pun cenderung pasti mengikuti, menjadi lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa di antara kita mungkin mengalami kelelahan emosional maupun spiritual karena berbagai macam tekanan. Mereka bisa menyerah, kehabisan akal, dan bahkan putus asa. Paulus di dalam surat yang baru saja kita baca dan rekan-rekannya mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Namun tidak ada satupun yang dapat menghentikan mereka untuk mencapai tujuannya, yakni mewartakan kabar baik Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan keseharian. Penganiayaan dan penderitaan tidak membuat mereka merasa sendiri, tidak membuat mereka merasa takut, oleh karena Tuhan menjadi sumber kekuatan mereka untuk terus bertahan menghadapi semua tekanan. Bapak Ibu, tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebelum Tuhan naik ke surga, maka kita diberikan tugas yang sama, yakni melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya, yaitu menjadi pelaku dan pemberita kabar baik melalui kehidupan kita setiap hari, baik di tempat kerja, di tempat pelayanan, di komunitas, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Tidak ada hambatan yang paling ekstrim atau musuh paling jahat yang mampu menghentikan kita, karena Tuhan akan memberi semua kelengkapan yang kita butuhkan serta kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri untuk bertahan. Kemampuan hanya bisa ditopang dengan pengharapan akan janji penyertaan Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, John F. Kennedy atau yang biasa dikenal dengan JFK, Presiden Amerika yang ke-35, dia membuat buku dan punya statement yang sangat indah. Katakan seperti ini: jangan berdoa untuk hidup mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Sekali lagi, jangan berdoa untuk hidup mudah, tetapi berdoalah untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, keyakinan kita untuk terus bertahan di dalam Tuhan, keyakinan kita untuk terus bertahan di keluarga, keyakinan kita untuk terus bertahan di dalam komunitas dan dimanapun kita berada, sebetulnya membuat kita menjadi semakin hari tidak menjadi tawar hati, karena setiap hari kita ditompang oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami mengalami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi kekuatan kita ketika kita setiap hari memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam perenungan akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita semakin diperbaharui, semakin dikuatkan, dan tidak ada alasan lain untuk terus mengucapkan satu kata di dalam iman percaya kita, yakni terus bertahan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya firman ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita untuk melangkah melewati kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus dengan terus kuat dan bertahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan berkati kami, Tuhan tunjukkan kepada kami, Tuhan tuntun kepada kami, untuk kami setiap hari, untuk kami setiap waktu berpegang teguh pada pengharapan yang mulia, yakni Yesus Kristus. Itu yang membuat kami bisa bertahan di dalam tekanan-tekanan yang ada yang kami alami saat ini. Tolong kami ya Bapa di surga, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bergantung pada Tuhan, walaupun tekanan itu terus ada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.